Kita ada berapa orang satu kelas, Jelita? Mana si Jelita? Ketua sukunya mana ini? 33 orang, Pak. Oke, ya 33 orang ya. Ya, ini video kita kali ini direkam. Nanti kita bahas topik kita di sini, lalu akan saya upload ini di YouTube, supaya kalau kamu lupa tugasmu bisa cek lagi gitu ya. Iya. Kalian juga nanti bakal saya suruh jadi YouTuber kalian satu-satu nanti. Mudah-mudahan bisa. Nggak bisa, Pak, pakai data terbatas. Oh ya, sudahlah. Oke, topik kali ini di pertemuan ketiga, topiknya adalah membuat judul penelitian berdasarkan masalah penelitian yang sudah ada, sekaligus membuat proposal. Membuat struktur bab 1 proposal. Oke, saya sudah melihat tugas kalian ada beberapa itu yang mengirimkan sesuai dengan harapan, jadi saya sempat membaca tadi malam beberapa. Ada yang baru kirim tadi jam 1 lewat sekian. Luar biasa. Perjuangan itu mengerjakan dengan waktu sesingkat-singkatnya itu pasti. Oke, kita bahas 1 atau 2 saja jenis masalah. Lalu sesudah itu kita akan masuk ke topik bagaimana membuat judul penelitian dan apa saja struktur bab 1 proposal. Begitu ya. Oke, tadi pagi ada yang baru kirimkan tugas, ada yang kemarin. Ada yang kirim jam 3 pagi ternyata ini. Jam 3 pagi ya. Luar biasa. Oke, saya lihat dulu salah satu tugasnya. Ada yang baru ngirim juga ini. Dan saya bilang tugasnya dikirim sebelum pertemuan berikutnya ini. Atau lupa saya suruh kirimkan sebelum kamu wisuda deadline-nya ya. Di kelas ini itu kemarin ada yang nanya, Pak, kapan dikumpul deadline tugasnya, katanya. Ya sebelum kamu wisuda, saya bilang aja gitu kan. Grup apa? Oh, di grupannya itu, iyalah. Berarti kalian tidak usah nunggu wisuda. Oke. Saya pilih satu dulu. Oke, ada satu yang lumayan menarik untuk kita bahas. Saya share screen, lalu yang merasa namanya itu diaktifkan mikrofonnya, yang lain tetap mute. Oke. Saya present dulu yang bentar. Nah, kelihatankah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini siapa ini? Enggak saya, Pak. Oke. Swita Ayu. Kita bahas satu contoh pertama punya si Guru Simbolon. Yang lain menyimak ya. Yang lain menyimak, bukan menyimak-nyimakkan di situ. Jangan menyimak aja. Oke, Swita tetap aktifkan audionya. Saya mau tanya dulu. Pertanyaan pertama kemarin itu di tugasnya, apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran matematika? Nah, menurut si Swita, panggilnya Swita atau Ayu? Atau Swita ya. Oke, Swita, menurut Swita itu
ada 5 masalah. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar. Siswanya malas karena kurang termotivasi guru. Berarti yang salah gurunya. Dan gitu ya. Dari ceritanya ini, singkat aja udah bisa kelihatan bahwa siswa kurang termotivasi karena salah gurunya. Gurunya kurang memotivasi. Oke, yang kedua, banyak orang berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit dan menakutkan. Berpikir matematika sulit, guru yang mengajarkan matematika killer, berarti termasuk siswita nanti killer itu. Nah, di sini guru berperan aktif untuk membuat muridnya tidak takut belajar matematik dengan mengubah pola pikir. Oke. 2 masalah. Masalah ketiga, strategi yang digunakan kurang mendukung. Nah, di sini dibuatnya contohnya hanya ceramah saja. Menjelaskan teori tanpa ada contoh. Disuruh diskusi, tapi sewaktu diskusi gurunya pergi. Oh, kayak Pak Agus Manto itu disuruh tugas kelompok, tapi Pak Agus Mantonya entah kemana pergi. Oke, yang keempat, kurangnya menggunakan media. Oke, biasanya hanya ceramah tanpa kasih contoh menggunakan media. Oke, bisa. Lalu terakhir, fasilitas. Kurangnya buku pelajaran. Oke. Swita, ini 5 masalah ini pengalaman pribadi atau gimana ini? Pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi ya. Oke, nah kelima contoh ini bisa nggak ini dijadikan jadi penelitian matematika menurutmu, Swita? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Karena setiap ada masalah yang ingin diteliti, kita harus penasaran terhadap hal itu. Contoh, kalau yang mau diambil siswita adalah tentang masalah motivasi, maka siswita harus mencari apa penyebab kurangnya motivasi itu. Itu paling utama. Harus ada yang menjelaskan kenapa motivasinya kurang atau kenapa motivasinya rendah. Nah, salah satu alasan sudah ditunjukkan siswita di sini bahwa siswanya kadang belajar, gurunya metode mengajar gurunya monoton, salah tersampaikan materinya. Oh, ini lagi, metodenya harus menghidupkan suasana kelas, membuat contoh kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini saja, dari yang poin strip pertama ini saja, ini sudah bisa menjadi dasar membuat penelitian matematik. Begitu. Karena latar belakangnya sudah ada. Bahkan siswita di sini sudah mencoba mengusulkan salah satu solusi. Di sini dikatakan salah satu solusinya gurunya harus bisa memotivasi atau mengganti metode belajarnya supaya menghidupkan suasana kelas atau membuat contoh pelajarannya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini sudah bisa terbentuk satu judul penelitian. Kira-kira, Swita, dari sini saja dulu. Kira-kira dari sini kita sudah tahu masalahnya adalah motivasi belajar matematis. Kira-kira apa yang bisa kamu bikin jadi satu judul penelitian dari strip 1 ini dulu, coba. Cara memotivasi siswa agar semangat dalam belajar matematika. Nah, cara memotivasi siswa agar siswa termotivasi atau semangat dalam belajar matematik. Itu sudah bisakah jadi judul? Sudah. Itu sudah bisa jadi judul. Hanya kalau untuk dibawakan ke skripsi nanti, judul itu harus judul yang dikatakan siswita barusan, itu harus diperbaiki struktur kalimatnya supaya formal. Begitu. Jadi mungkin saja nanti judulnya jadi cara memotivasi siswa supaya semangat belajar matematika. Nah, mungkin judulnya analisis faktor pembentuk
atau peningkat motivasi belajar matematika siswa. Nah, itu dia. Bisa jadi judul. Ya, analisis faktor yang membentuk semangat, ada yang membentuk motivasi belajar matematika siswa. Itu bisa jadi judul. Nah, begitu. Nah, kita kuliah kali ini sesudah memahami masalahnya, mencoba menstrukturisasi judulnya. Oke, nah, bisa nggak judul lain dari satu strip ini saja? Bisa nggak cari judul lain? Bisa. Ini tadi salah satu solusinya membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira metode atau model pembelajaran apa yang membuat yang dalam pembelajarannya memakai contoh kehidupan sehari-hari? Salah satunya itu pendekatan kontekstual, ya, atau contoh salah duanya pendekatan realistik matematik. Nah, kita pakailah pembelajaran kontekstual, maka bisa dibuat pengaruh pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. Nah, sudah 2 judul itu, hanya dari satu ini saja. 2 judul yang tadi sama nggak tujuannya? Sama-sama meningkatkan motivasi. Tetapi teknik analisisnya itu berbeda. Kalau tadi judul pertama itu analisis faktor pembentuk motivasi motivasi belajar. Maka yang diteliti siswi tadi situ adalah apa-apa saja yang mungkin meningkatkan motivasi. Apa-apa saja. Cara-cara bagaimana saja untuk meningkatkan motivasi. Nah, jadi apa yang membentuk motivasi belajar, itulah yang diteliti. Misalnya, siswita pergilah ke sekolah, dicarilah di situ siswa yang lagi malas-malas belajar matematika, terus ditanyalah satu-satu. Sepatu tank misalnya, apa yang membuatmu semangat supaya semangat belajar matematika? Gurunya harus kurang lawak. Satu. Yang kedua nanti, tanya si Pyongok kan, apa yang membuatmu Pyongok supaya semangat, supaya motivasi belajar matematikamu bagus? Setiap belajar matematika harusnya dibolehkan gurunya sambil makan goreng di kelas. 2. Yang ketiga, harusnya gimana? Tanya lagi sama si Kalipus misalnya kan, lalu dibilang si Kalipus, maunya setiap soal ujian yang dikasih guru persis sama dengan contoh yang dijelaskan di depan. Nah, yang keempat, harusnya gimana? Harusnya aku duduk sebangku dengan kawanku yang pintar matematik supaya aku termotivasi. Nah, yang kelima, harusnya gimana? Yang keenam, harusnya gimana? Jadi ada banyak faktor yang mungkin bisa membentuk motivasi belajar siswa itu. Itulah yang dikumpulkan, jadi itulah bahan penelitian untuk kasus 1. Nah, untuk kasus 2 tadi, contoh pengaruhnya apa? Contoh judulnya tadi, pengaruh pendekatan kontekstual, pengaruh pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini gimana cara penelitiannya, Pak? Nah, ya bisa misalnya siswita pergi ke kelas, pilih satu kelas, lalu mengajarlah di situ menggunakan pendekatan kontekstual. Lalu dilihat pengaruhnya, apakah motivasinya meningkat, atau tetap, atau malah menurun. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Jadi dari satu masalah ini saja, sudah bisa terbentuk judul penelitian. Tapi yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah hanya judul saja cukup menjadi bahan kita melakukan penelitian? Belum. Maka, mari kita lihat jawabannya yang kedua. Pilih satu kemampuan yang menggunakan konsep 5W dan 1H. Di sini kita pilih apa? Kemampuan pemecahan masalah, lalu kemampuan afektif. Oh, ada 2 tadi ya. Karena ini kemampuan pemecahan. Oke, kita pilih contoh yang ini. Uraikan latar belakang menggunakan konsep 5W1H. Nah, tadi, jadi siapa yang bermasalah? Kalau yang dipermasalahkan itu tadi contohnya adalah kepercayaan diri, kurangnya kepercayaan diri, maka jelas siapa yang bermasalah, mungkin si Reno. Nah, ini bisa jadi satu subjek penelitian. Atau bisa jadi siapa yang bermasalah, seluruh siswa kelas 7 SMP timbul tenggelam. Nah, jelas siapa orangnya, kan begitu ya? Lalu berikutnya, apa yang dipermasalahkan? Nah, di sinilah yang jadi masalah tadi dijelaskan. Di sini dibuat siswita itu yang jadi masalahnya adalah kepercayaan diri. Boleh nggak ini jadi balik ke kasus pertama, jadi motivasi? Boleh, sepanjang jelas apa yang dipermasalahkan. Bagian mananya yang bermasalah? Nah, itulah tadi.
Mungkin yang dimaksud siswa tadi yang kurang bermasalah karena metode mengajarnya yang monoton, yang cenderung ceramah terus. Nah, itu bisa jadi bagian yang bermasalah. Kapan itu terjadi? Ketika siswanya di kelas 1 SMP, ketika siswanya punya guru simbolon, ketika siswanya segala macam. Mengapa itu terjadi? Nah, itu dijelaskanlah faktor-faktornya. Nah, bagaimana solusinya? Tadi salah satu contoh yang pertama tadi salah satu solusinya menggunakan pendekatan kontekstual dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketika kamu bisa paham itu, sudah tahu apa masalahnya, siapa yang bermasalah, kenapa itu bermasalah, apa yang melatar belakangi itu menjadi masalah, kenapa itu bisa terjadi, kapan itu bisa terjadi, lalu kira-kira apa solusinya. Nah, ketika kamu sudah tahu itu semua, jadilah bab 1 penelitian. Bab 1 proposal. Jadilah bab 1 proposal. Oke? Sampai di situ dulu. Ya, ada pertanyaan silakan. Raise hand. Kalau mau pertanyaan raise hand, ada situ tombol raise hand. Ya, si Tari si Pakar ini raise hand ini kayaknya. Mana si Tari? Atau nggak sengaja terpencet Pak bilang kan? Nggak sengaja Pak. Iya nggak sengaja lah, oke lah ya. Siapa yang mau bertanya silakan raise hand. Ada situ fitur untuk raise hand-nya, diklik aja. Nggak ada pertanyaan. Sebong nih kamu Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti terlalu jelas ya. Oke, kita bahas satu lagi contohnya. Saya cari dulu si contoh yang satu lagi punya siapa ya. Oke. Luar biasa. Mari kita lihat ini yang udah jadi ini. Punya siapakah ini? Ya, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke. Punya Serenat ya. Apa yang menjadi masalah menurut Renhat? Jawab ya Renhat ya, jawab. Masalah dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian. Udah kelihatan masalahnya apa? Pemahaman konsep. Pilihlah kemampuan konsep ilmu. Langsung jadi bahannya ini. Nah. Oke, luar biasa ya, si Renhat langsung selesai. Belum lagi disuruh ngerjain bab 1, udah selesai bab 1-nya. Apakah ini benar? Mari kita tanya si Renhat. Renhat, aktifkan mikrofonmu. Ya, Pak. Iya, apa yang jadi masalah di sini, Renhat? Masalahnya, Pak, yang kamu tulis di sini. Pemahaman konsep. Ya, Pak. Pemahaman konsep matematikanya, Pak. Kenapa pemahaman konsep matematikanya? Ada apa dengan pemahaman konsepnya? Kurangnya guru dalam menjelaskan pelajarannya menggunakan konsep-konsep matematika kepada siswa, Pak. Sehingga membuat murid yang mengerti dalam belajar matematika, Pak. Oke, mari kita bedah satu-satu. Pakai konsep 5W dan 1H. Gitu ya. Nah, siapa yang bermasalah di dalam hal pemahaman konsep? Renhat? Kalau dari sini, Pak, pemahamannya itu masalahnya pada guru, Pak. Guru yang kurang paham konsep, begitu Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, berarti nggak cocok itu jadi guru ya. Masa udah guru nggak paham konsep matematisnya? Ya, Pak. Harus tunggu
gurunya itulah paham baru bisa menjelaskan kepada murid, Pak. Oke. Berarti yang jadi masalah di sini gurunya ya. Berarti nanti kira-kira udah bisa dibayangkan subjek penelitiannya Serenhat nanti bukan siswa, tapi guru. Jadi mungkin Serenhat akan ngetes satu-satu guru matematika di satu sekolah. Paham nggak konsepnya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya penelitian bebas lah. Yang meneliti siapa kan gitu. Oke, jadi siapa yang bermasalah itu? Gurunya. Apa yang jadi masalah tentang pemahaman konsepnya menurut Renhat? Di bagian mananya guru kamu katakan tidak paham konsep atau kurang pemahaman konsep atau pemahaman konsepnya rendah? Di bagian penyampaian materinya, Pak. Di bagian penyampaian materi, maksudnya gimana? Pak. Kan ada guru seperti itu, Pak. Kurang mengerti menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan konsep-konsep yang dapat dimengerti mudah dan dapat dimengerti siswa, Pak. Oke, gurunya kurang bisa menjelaskan materinya, begitu Kak? Iya, Pak. Nah, ketika guru 5W, kita sambung dulu 5W. Berarti gurunya tidak bisa menyampaikan atau kurang bagus menyampaikan materinya. 5W. W yang ketiga apa? What? Lalu? Why? Lalu? Apa W yang ketiga? Apa W yang ketiga? Where ya. Oke, where. Di mana? Di bagian mananya kira-kira siswa guru itu susah menyampaikan konsepnya? Di poin mana guru itu susah mengajarkan konsepnya, Renhat? Ketika dia ngajarnya kah? Atau ketika dia gimana? Atau bahasanya yang susah dimengerti kah? Iya, Pak. Pas seperti ini, Pak. Pas mengajarkan materi persamaan kuadratik itu, Pak. Aljabar seperti kan susah, Pak. Apalagi, Pak, penyelesaiannya pun panjang gitu, Pak. Persamaan SPLDP gitu, Pak. Oke. Lalu W yang keempat apa? When. Ya, when. Kapan? Menurutmu Renhat, kapan itu bisa terjadi masalah itu? Guru nggak bagus, nggak lancar menjelaskan, kurang mantap menjelaskan materi. Kapan itu bisa terjadi? Ketika gurunya baru belajar jadi guru kah? Atau gurunya makin senior, makin tua, makin nggak bisa menjelaskan atau gimana? Oke, W yang terakhir, why? Kenapa? Menurutmu kenapa Renhat itu guru itu susah pemahaman konsepnya tadi? Mungkin Pak kurang persiapan, Pak. Kurang persiapan. Oke. Dari cerita si Renhat, yang jadi bermasalah, yang punya masalah pemahaman konsep guru dan kenapa dan apa yang bagian mananya guru yang kurang bisa pemahaman konsep itu dilihat karena gurunya yang kurang bisa menjelaskan materi sesuai dengan materi yang gampang dipahami siswanya. Maka kalau itu yang jadi masalah dari cerita si Renhat yang kita dengarkan sama-sama, latar belakangnya masih kurang kuat. Karena ketika si Renhat bilang pemahaman konsep guru rendah, karena guru kurang bisa menjelaskan satu topik dengan mudah kepada siswanya, maka yang melatar belakangnya itu mungkin saja bukan gara-gara gurunya kurang paham konsep. Mungkin gurunya tahu konsep, tapi tidak punya kemampuan mengajar yang baik. Katakanlah kemampuan komunikasinya yang jelek, bukan pemahaman konsepnya. Benar ya? Atau kurangnya pengalaman. Dia tahu konsep, dan dia sebenarnya tahu cara berkomunikasi. Tapi mungkin karena kurang pengalaman, masih gugup berbicara di depan umum, termasuk di depan anak-anak. Nah,
Atau mungkin yang lain, latar belakang yang lain. Dia tahu konsep, dia tahu cara berkomunikasi. Dia sebenarnya tidak guru, tapi dasar siswanya yang susah nangkapnya. Misalnya, ada satu orang guru yang punya kemampuan sama, tapi mengajar di dua sekolah yang berbeda. Tentu kemampuannya itu akan dinilai berbeda. Misalnya, Reinhard ngajar salah satu di SMP yang ada di Pusuk Buhit misalnya, lalu satu lagi yang ada di Kota Medan. Mungkin saja kan? Gitu. Jadi latar belakangnya itu masih kurang digali di situ. Nah, karena itu kalau dia kurang digali, jadi kita tidak bisa membuat satu judul langsung jadi seperti punya Siswita tadi. Punya Siswita tadi langsung dijelaskan apa masalahnya, kenapa itu kira-kira terjadi, solusinya seperti apa, dugaannya bagaimana. Nah, kita kan langsung bisa simpulkan dari satu masalah, satu strip garis aja tadi, langsung dua judul muncul. Nah, si Reinhard tadi menjawabnya, menjelaskan masalah itu juga masih kurang dalam. Tidak kena latar belakang. Harus digali lagi jadinya, Nah, ketika itu harus digali lagi, maka belum fix judulnya. Jadi kita tidak bisa membuat, misalnya, metode mengajar, metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep guru misalnya, atau perlunya diklat untuk meningkatkan pemahaman konsep guru gitu misalnya, atau perlunya guru mengikuti diklat atau mengikuti pelatihan mengajar agar pemahaman konsep. Kita tidak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena latar belakangnya masih kurang digali. Paham Renat ya? Nah, itu contohnya. Jadi begitu juga untuk yang lain. Itulah kegunaannya 5W dan 1H ini. 5W dan 1H inilah yang membantu kita mencari tahu apa penyebab masalahnya ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kira-kira begitu. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, jadi ketika kamu ingin membuat satu judul penelitian, pastikan masalahnya betul-betul real dan betul-betul digali. Jadi contohnya Serena tadi, pemahaman konsep guru rendah, dengan apa yang menyebabkan itu kira-kira terjadi kan masih kita belum tahu. Dan belum dijelaskan Serena dengan gamblang, dengan rinci. Sehingga judul untuk Serena mungkin kita pending dulu. Gali lagi masalahnya itu. Apa yang membuat itu terjadi? Yang paling penting itu W-nya yang pertama. Siapa yang bermasalah? Ya, siapa yang bermasalah di situ? Supaya bisa digali sumber masalahnya di bagian mananya. Gitu kan? Paham ya? Nah, berikutnya. Lalu Pak, andaikanlah kami ini sudah punya masalah yang jelas. Sudah digali sampai ke akar-akarnya. Sudah sampai terbatulah dia sampai ke bawah-bawah gali itu pokoknya Pak. Nggak bisa lagi digali itu Pak. Jadi gimana cara membuat judulnya? Yang pertama, cari variabel penelitiannya. Variabel penelitian itu adalah cari istilah yang tepat yang bisa digunakan untuk menggambarkan masalah itu. Contoh-contoh istilahnya sudah saya buat, yang sudah kamu tonton di video itu. Ada pemecahan masalah matematis, motivasi, pemahaman konsep, resiliensi, dan ada banyak lagi. Ada banyak. Cari satu istilah yang bisa menggambarkan masalah itu. Lalu sesudah dapat itu, maka rangkailah masalah yang itu menjadi satu kalimat yang mencirikan atau yang menjelaskan penelitianmu mau ngapain. Tadi punya Siswita itu, masalahnya jelas. Siswanya kurang termotivasi. Kenapa kurang termotivasi? Karena metode belajarnya masih ceramah. Perlu diganti metode belajar yang mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ketika itu sudah jelas, maka kita sudah punya judul. Oh, menghubungkan motivasi lalu dengan pembelajaran yang menghubungkan kehidupan sehari-hari. Apa pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Salah satunya tadi pendekatan kontekstual, pembelajaran kontekstual. Maka jadilah satu judul, penerapan metode pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan motivasi.
Nah, jadilah satu barang, jadilah satu judul. Oke? Paham ya? Nah, punya si Reinhardt tadi misalnya, pemahaman konsep. Kira-kira apa yang membuat pemahaman konsep guru rendah? Katakanlah, ambil satu contoh ya, tadi si Reinhardt belum menggali sebenarnya itu. Andaikan sesudah digali si Reinhardt, apa penyebab gurunya kurang paham konsep? Mungkin karena gurunya lulusan FKIP dari kampus yang kurang ternama, misalnya. Yang ada kampus, misalnya kampus keguruan yang bisa beli ijazah. Jadi ada seorang guru yang dapat ijazah dari kampus yang bisa dibeli ijazahnya, nggak pernah diajari, tiba-tiba dapat nilai A, kan ada gitu ya. Terus dia jadi guru. Nah, ketika dia ngajar, ya wajarlah dia kurang paham konsep. Nah, ketika itu, andaikan itu yang jadi latar belakang, maka Reinhardt bisa jadi mengaitkan, oh masalahnya di pemahaman konsep, lalu satu lagi yang menyebabkan ini apa? Oh, gara-gara lulusan gurunya. Maka bisa dicari pengaruh lulusan guru terhadap pemahaman konsep. Bisa kan? Bisa, kira-kira begitu. Tapi itu harus jelas dulu digali latar belakangnya. Karena dari latar belakang dan masalah itu yang sudah klop, yang sudah kena, yang sudah kita tahu dengan jelas, yang kalau ditanya 5W1H-nya bisa langsung dijawab dengan rinci, dari situ kita bisa cari judulnya. Bisalah dibentuk judul. Oke. Nah, sesudah kita punya judul, sudah digali nih masalahnya, sudah ketahui latar belakangnya, maka kita akan mulai penelitian. Caranya dengan apa? Dengan membuat bab 1 proposal dulu. Nah, sekarang kita bahas, apa saja isi dari bab 1 proposal itu. Dari bab 1 proposal, yang pertama itu latar belakang, itu harus ada. Latar belakang. Harus dijelaskan dengan rinci apa yang melatar belakangi masalah itu terjadi. Kalau motivasinya tadi rendah, kata Siswita, apa yang melatar belakangi motivasinya rendah? Salah satunya tadi yang dibuat Siswita latar belakangnya adalah metode ceramahnya, karena metode ceramah. Maka itu harus digali lagi, dijelaskan, untuk memperkuat alasannya itu. Contoh, dicarilah penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan kalau pakai metode mengajar, memang motivasinya rendah kalau metode mengajarnya ceramah. Atau berdasarkan hasil wawancara, itu bisa jadi latar belakang. Misalnya, sebelum melakukan penelitian, supaya pasti yang menyebabkan motivasinya itu gara-gara metode belajar, pergilah Siswita misalnya ke satu sekolah, diwawancarailah gurunya atau siswanya diwawancarai. Dari hasil wawancaranya, bisa disimpulkan bahwa memang motivasinya rendah itu gara-gara gurunya mengajar tidak mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa jadi latar belakang. Gitu. Jelaskan semua, sampai dasarnya itu harus rinci. Nah, sesudah dijelaskan latar belakang, maka poin kedua yang harus ada di bab 1 itu adalah identifikasi masalah. Jadi dari sebegitu banyak paragraf yang menceritakan latar belakang itu, diidentifikasilah masalah-masalahnya. Kalau tadi contoh punya Siswita itu, apa yang menjadi identifikasi masalahnya? Disusunlah per poin. Poin pertama, motivasi siswa rendah. Poin kedua, cara mengajar masih monoton. Poin ketiga, guru perlu mengubah metode mengajar. Kalau itu yang dijelaskan di latar belakang, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa identifikasi masalah itu adalah rangkuman masalah yang dijelaskan yang ada di latar belakang. Oke? Nah, sesudah ada identifikasi masalah, lalu berikutnya, di bab 1 itu harus ada apa? Harus ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah suatu kalimat pertanyaan yang akan dipecahkan, yang harus dicari solusinya untuk penelitian. Harus terjawablah pertanyaan itu ketika penelitiannya sudah selesai. Itulah rumusan masalah. Jadi kalau tadi contohnya punya Siswita itu, motivasinya rendah, lalu solusi yang disampaikan itu metode pembelajarannya pakai kontekstual, maka rumusan masalahnya bisa menjadi bagaimana? Bisa berbunyi,
apakah dengan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa? Tanda tanya. Nah, itu kan pertanyaan itu. Itulah yang rumusan masalah. Dan itulah yang harus terjawab ketika nanti penelitiannya sudah selesai. Oke? Nah, atau pakai contoh punya si Reinhard tadi, yang gara-gara lulusan siswa, lulusan gurunya, makanya pemahaman konsep gurunya rendah. Bisa nggak disusun rumusan masalah? Misalnya, andai kan sudah dijelaskan latar belakang ya, kita anggap sudah dijelaskan latar belakang, maka disusun. Apakah lulusan seorang guru mempengaruhi pemahaman konsep guru tersebut? Nah, itu bisa jadi rumusan masalah. Dan itu harus terjawab nanti di akhir penelitian. Oke? Nah, ketika itu sudah selesai, maka tadi sudah ada latar belakang, sudah ada identifikasi masalah, sudah ada rumusan masalah, maka berikutnya yang harus ada apa? Tujuan penelitian. Nah, apa tujuan penelitian ini? Jadi tujuan penelitiannya adalah menjawab rumusan masalah tadi. Kalau tadi punya contoh siswita itu, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi. Gitu contohnya. Lalu, sesudah ada tujuan penelitian, maka ada lagi manfaat penelitian. Nah, apa manfaat penelitian itu? Itu juga harus jelas. Contoh, kalau penelitiannya dilakukan di sekolah oleh seorang mahasiswa seperti kamu, maka harus jelas apa manfaat penelitian itu untuk kamu sebagai peneliti, untuk guru yang ada di sekolah itu, untuk siswa yang ada di sekolah itu. Kan ceritanya itu kan yang berkaitan dengan itu kan hanya penelitinya, lalu gurunya, lalu siswanya. Nah, jadi jelaskan masalahnya. Nanti saya share penjelasan tentang bab 1 itu, nanti saya share sumber bahannya nanti yang bisa kamu tonton atau kamu baca. Tapi setidaknya kamu sudah punya gambaran. Itulah yang harus ada di bab 1. Inti dari penelitian, seperti yang sudah saya katakan, inti dari penelitian itu adalah masalahnya. Masalahnya harus jelas. Bagaimana memperjelas masalahnya itu? Pakai konsep 5W1H itu bisa. Apa gunanya pakai konsep 5W1H? Untuk menjelaskan latar belakang masalah itu terjadi. Apa yang bermasalah di situ? Siapa yang bermasalah? Kenapa itu bermasalah? Apa yang melatar belakangi itu? Kenapa itu jadi masalah? Kapan itu jadi masalah? Di bagian mananya itu jadi masalah? Dan kira-kira apa solusinya? Nah, ketika itu sudah ada, jadilah bab 1 penelitian. Bab 1 proposal. Oke, saya kira itu penjelasannya sudah udah jelas ya, udah rinci. Yuk, silakan. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, udah jelas ya? Paham ya? Oke, nah, kalau sudah paham, maka di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, kita akan masuk ke topik menyusun bab 1 proposal. Nah, minggu depan kamu secara mandiri menyusun bab 1-mu. Oke? Nah, sebelum bab 1 tersusun, kamu harus sempurnakan tugasmu yang sekarang. Barangkali ada di antara kamu yang tugasnya belum sempurna, silahkan disempurnakan dulu supaya kamu bisa menyusun bab 1-nya. Supaya jangan ngarang dan jangan copy paste dari sumber yang ada di internet dengan segampang itu, dengan semudah itu. Tunggu sebentar, ada telepon.
Oke. Ya. Nah, lalu Pak, apakah harus dikumpulkan lagi perbaikan tugasnya? Enggak usah lah. Yang jelas, kamu sudah tahu apa yang harus kamu kerjakan. Itu aja. Ya. Nah, minggu depan, kamu giliran tugas mandiri. Belajar mandiri, kerjakanlah bab 1 proposalmu, lalu uploadlah bab 1 proposalmu di classroom. Ya, di classroom. Di beranda. Kenapa saya tidak sediakan tempat untuk upload supaya antara kamu bisa saling melihat, bisa saling mengingatkan, bisa saling memperbaiki, bisa saling diskusi. Jadi kalau dikirimnya si Tari punya dia, bolehnya kau lihat Rebika. Nah, sesudah dilihat si Rebika punya si Tari, kayaknya ada yang salah punya mulut Tari di bagian ininya. Kan dia enak diskusi gitu. Asal jangan itu kesempatanmu untuk copy paste lagi di detik-detik terakhir. Itu aja. Karena akan kelihatan, pasti kelihatan kualitas tugas yang benar-benar dipersiapkan dengan yang baru copy paste tadi. Ya kan Renat ya? Langsung kelihatan. Nah, jadi kenapa harus saya buat di beranda supaya kamu bisa saling belajar. Dan kirimlah tugasnya sebelum hari perkuliahan. Supaya kalau ada perbaikan bisa sempat diperbaiki lagi. Bolehnya mengirimkan tugas 3 kali berturut-turut karena ada revisi, tidak masalah itu. Tidak ada masalah. Oke, nah, jadi minggu depan saya menunggu uploadanmu bab 1 proposal. Oke, bisa kamu lihat contohnya kayak mana contoh bab 1 proposal dari kakak-kakak kelasmu atau nanti dari sumber yang saya kirimkan atau hasil diskusi atau apapun jadi boleh. Tapi ingat, bab 1 itu seperti yang saya jelaskan tadi harus menjawab masalah penelitiannya, apa itu harus kelihatan detail. Oke? Bisa ya? Kalau tidak ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi silahkan dikerjakan sesuai dengan undang-undang. Kalaupun nanti tiba-tiba di tengah jalan ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui grup WhatsApp. Mudah-mudahan saya baca, dan mudah-mudahan saya mau membalasnya, kan gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi, itu diupload dalam bentuk Word ya. Tugasnya di Word. Jangan lagi ditanya, ditulis tangan Pak, jangan lagi ditanya. Gimana bab 1 proposal skripsi tulis tangan? Mau kau tulis tangan skripsi, maksudnya kan tidak mungkin lah. Tapi Pak susah, nggak ada laptop pun. Nah, itu kalau udah gitu jawabannya kan, nah baru kita mikir sama-sama gimana caranya supaya bisa kan gitu. Kayaknya si Jelita itu baik itu, kalau nggak ada laptop mau minta tolong sama si Jelita. Ketikkan dulu ini bilang, kuisi pun GoPay-mu bilang gitu, mau gitu. Oke, saya kira itu aja. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan kita yang tak seberapa ini. Ini akan saya upload video kita ini, pembelajaran kita saya upload di YouTube, nanti saya share juga linknya, sekaligus share bahannya untuk dipelajari. Oke, saya kira itu aja, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, satu lagi, jangan lupa isi daftar hadir, sudah saya share di Classroom. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak.